Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahisya Ningrum dari kelas 1C Akuntansi dengan NIM 203209034. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makhluk dan agama. Yang pertama, asal usul alam. Asal usul alam terdapat dalam dalil Quran surat Al-Sajdah ayat 4 yang berbunyi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadzakkarun, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu apakah kamu tidak memperhatikannya? Quran surat Al-Sajdah ayat 4. Dalam surat ini dinyatakan bahwa asal-usul alam berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta semua komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya, awal mula kehidupan. Akan saya jelaskan 4 teori dalam awal mula kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles dan John Needham. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, atau dalam kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Selanjutnya, teori biogenesis. Ini dicetuskan oleh Francesco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Selanjutnya, teori kosmosoid atau yang biasa disebut dengan kosmozon. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari ruang angkasa. Selanjutnya, teori penciptaan. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari atau diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, asal-usul manusia. Berdasarkan ilmu pengetahuan, terdapat 2 kaum yang menyatakan teorinya, yaitu yang pertama menyatakan teori evolusi. Teori evolusi merupakan teori yang menyatakan bahwa manusia zaman dahulu, manusia yang lahir di zaman dahulu tidak seperti manusia yang sekarang. Manusia yang dulu itu bentuknya adalah hewan. Kemudian terdapat evolusi dari hewan sampai dengan manusia. Selanjutnya ada kaum finalisme. Kaum ini menyatakan setuju dengan teori evolusi, dan dia menyatakan juga bahwa manusia yang sekarang adalah titik puncak dan titik final dari teori evolusi. Selanjutnya berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, asal-usul manusia menurut Al-Quran terdapat dalam beberapa firman, diuraikan dalam beberapa firman. Yang kesimpulannya adalah manusia berasal dari tanah liat dan akan kembali ke tanah liat setelah kematiannya. Kemudian akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Selanjutnya, hakikat agama. Pada hakikatnya, agama merupakan pembatas dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Agama sebagai penuntun kehidupan umat manusia agar sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Sedangkan agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan manusia untuk menganut dan masuk ke agama yang sesuai dengan fitrahnya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan agama. Agama memiliki tujuan, yaitu menjadikan manusia sebagai pelaksana peran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama sebagai pedoman, agama sebagai pengatur segala sendi kehidupan manusia. Dan agama merupakan pengatur manusia untuk menjalankan perannya di muka bumi. Selanjutnya, din al-Islam. Pengertian din al-Islam. Secara bahasa, dinul Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu gabungan antara din dan juga Islam. Din artinya adalah agama, dan Islam artinya kesejahteraan dan keselamatan, pangan jenjang ke atas, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menurut istilah,
Din al-Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan kepada umatnya agar umatnya mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, ruang lingkup din al-Islam, hubungan manusia dengan Allah, yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ibadah di sini merupakan wujud pengabdian seseorang. Nabi Muhammad SAW mencontohkan pengabdian sebagai dalam wujud sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, baik itu sunnah maupun wajib. Selanjutnya, hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Terdapat juga dalam suatu firman yang artinya adalah tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat tersebut menyatakan bahwa ciri-ciri seorang muslim adalah dia yang saling menolong tanpa melihat status sosial seseorang dan saling menghormati antar sesama muslim. Selanjutnya, hubungan manusia dengan makhluknya. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu dilahirkan dibekali dengan akal dan juga pikiran. Hal itu diciptakan agar manusia dapat menggunakan akal dan pikirannya untuk mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya, untuk menjadikan manfaat untuk dirinya dan juga sekelilingnya. Selanjutnya, Islam dan pluralisme budaya. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan segala keberagamannya, yaitu ras, suku, budaya, dan juga agama. Kita sebagai warga negara harus memiliki rasa pluralisme yang tinggi terhadap keberagaman, terutama di agama dan juga budaya, untuk agar bisa saling toleransi dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang erat ukhuwahnya. Pluralisme agama dan budaya adalah sebuah sikap atau pandangan menerima keberagaman agama dan budaya. Pluralisme sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Pluralisme itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu sangat kuat adat istiadatnya dan juga peninggalannya yang sampai sekarang masih utuh. Selanjutnya, hubungan internal antara pemeluk agama dan hakikat persaudaraan. Islam sendiri juga memiliki kemajemukan terkait dengan pemahamannya dan juga praktek-prakteknya sebagai ekspresi dan wujud dari keislaman seseorang tersebut. Nah, pemahaman-pemahaman itulah yang kemudian membentuk suatu kelompok yang sepaham, dan juga kelompok itu membedakan dirinya dengan kelompok yang pemahamannya lain dengan pemahaman satu kelompok itu. Bukan menjadi mustahil kalau antar kelompok itu akan terjadi konflik. Tapi ketika organisasi masyarakat tersebut bisa toleransi dan juga bisa interaksi dan juga bisa menerima antar kelompok, maka akan terjadi kedamaian walaupun mereka tidak sepaham. Selanjutnya adalah sumber ajaran Islam. Terdapat 3 sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa merupakan bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir
dengan perantara malaikat Jibril. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama dan yang paling utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 105 berikut. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah, yang artinya adalah sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Selanjutnya adalah nama-nama lain Al-Quran. Terdapat 4 nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab, yaitu buku. Yang kedua Al-Azik, yang artinya adalah pemberi peringatan. Yang ketiga Al-Furqan, yang artinya adalah pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Selanjutnya At-Tanzil, yang artinya adalah yang diturunkan. Selanjutnya sejarah singkat kodifikasi Al-Quran. Terdapat 4 masa dalam sejarah kodifikasi Al-Quran. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini prosesnya adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan para sahabatnya, kemudian para sahabat menghafalkan di luar kepala. Kemudian untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Para sahabat pada masa itu menuliskan ayat-ayat tersebut dalam batu, daun, pelepah kurma, kulit binatang, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terdapat muslimin yang lemah iman, itu murtad karena pengaruh dari Musailamah Al-Kadzdzab. Di masa ini juga terjadi perang Yamanah yang menggugurkan kurang lebih 70 dari hafiz Al-Quran. Selanjutnya masa Umar bin Khattab. Pada masa ini Al-Quran dan Suhuf mulai disalin pada syahifah atau lembaran. Sesudah Umar wafat, syahifah ini disimpan oleh anaknya, yaitu Hafsah. Selanjutnya pada masa Khalifah Utsman. Pada masa ini terjadi beberapa perselisihan. Salah satunya adalah qiraat. Dan pada masa ini Khalifah dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan bacaan di dalam Al-Quran. Selanjutnya fungsi peranan Al-Quran. Terdapat 4 fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama Al-Huda, petunjuk. Al-Quran dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat secara umum, menjadi petunjuk bagi seorang yang beriman dan juga bertakwa. Selanjutnya Al-Furqan, pemisah, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, yang buruk dan yang baik. Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal yang boleh dilakukan atau yang baik dan yang tidak boleh dilakukan atau buruk. Selanjutnya adalah Asyifa, yaitu obat. Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati dan mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan, namun membacanya dapat memberi pencerahan bagi orang-orang yang membacanya. Selanjutnya adalah Al-Mau'izah, yang artinya nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pembelajaran nasihat-nasihat dan peringatan tentang kehidupan. Selanjutnya keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yaitu sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya mencakup seluruh aspek agama Islam, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluknya. Kitab Al-Quran itu istimewa karena ia diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, diturunkan di bumi yang paling mulia, yaitu Mekah, dan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Selanjutnya adalah Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis. Hadis berasal dari perkataan dan percakapan Rasulullah yang diabadikan oleh sahabat-sahabatnya. Sejarah kodifikasi hadis. Terdapat 2 masa juga, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini sebenarnya kodifikasi sudah mulai dilakukan, namun tidak semua sahabat
mereka belum bisa menyampaikan hadis yang mereka dengar. Selanjutnya ada masa tabi'in dan setelahnya. Masa ini tradisi periwayatan hadis diikuti oleh tokoh-tokoh tabi'in dan sesudahnya ini, hingga datang masa kepemimpinan Khalifah kelima Umar ibn Abdul Aziz. Dengan perintah beliau, kodifikasi hadis secara resmi dilakukan. Selanjutnya, kedudukan hadis dalam Al-Quran. Dalam kedudukan hadis dalam Al-Quran, yang pertama, hadis sebagai mempertegas hukum-hukum yang ada di Al-Quran seperti sholat, puasa, haji, zakat. Selanjutnya, hadis sebagai memperjelas dan penafsir hukum global dalam Al-Quran seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya adalah hadis sebagai pembuat hukum baru, pembuat hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya ijtihad. Ijtihad merupakan usaha-usaha yang bersungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran dan hadis, dengan syarat memiliki akal sehat dan dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, dasar hukum ijtihad. Dasar hukum diperbolehkannya ijtihad adalah Al-Quran, sunnah, dan logika. Selanjutnya, macam ijtihad yaitu ijma, kias, ihtisan, sudut, zariyah, istizab, dan pon. Selanjutnya, syarat melakukan ijtihad harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum, harus memahami berbagai permasalahan yang telah diijmakan oleh para ahlinya, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna, harus mengerti nasib dan mansub. Selanjutnya adalah kerangka ajaran Islam. Kita akan membahas mengenai akidah, syariah, dan akhlak. Pengertian akidah. Akidah merupakan suatu kumpulan kepercayaan yang harus kita yakini tanpa keraguan. Tidak akan goyah walaupun ada suatu hal yang menentang hal tersebut. Selanjutnya, pengertian syariah. Syariah merupakan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluknya. Syariah dalam perkembangannya diklasifikasikan berdasarkan perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya, pengertian akhlak. Akhlak merupakan suatu karakter yang kuat di dalam jiwa seseorang yang kemudian muncul sebagai perbuatan. Nah, dalam perbuatan tersebut akan muncul suatu dua pilihan, yaitu baik dan buruk sesuai dengan pembawaan seseorang tersebut. Akan tetapi apabila seorang muslim tidak terdapat dalam dirinya akhlak yang mulia, itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Akhlaknya seharusnya mengikuti apa yang beliau contohkan dan ajarkan. Dalam suatu hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Selanjutnya adalah nisbah dari akidah, syariah, dan akhlak. Nisbah adalah hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Di sini akidah sebagai konsep atau suatu dasar yang menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai sistem yang berisi aturan-aturan yang menggambarkan fungsi dari agama. Sedangkan akhlak merupakan suatu sistem yang nilai etika yang dia menggambarkan arah dan tujuan dari agama. Selanjutnya adalah mazhab dalam bidang akidah. Yang pertama adalah mazhab Syiah. Mazhab Syiah ini adalah sekelompok orang yang dia mengagungkan seseorang tokoh. Setiap kali orang menyebut Syiah, kita akan diingatkan kembali pada kasus Ali pada masa Rasulullah, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Kelompok tersebut akhirnya membentuk suatu aliran dan membangun dirinya sebagai aliran dalam Islam. Selanjutnya mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij artinya adalah keluar. Yang dimaksudkan di sini pada zaman dahulu adalah orang-orang yang keluar dari mazhab Syiah.
Kalau untuk zaman sekarang, mazhab Khawarij adalah orang-orang yang keluar rumah untuk berjihad di jalan Allah. Selanjutnya, mazhab Murji'ah merupakan penundaan atau penangguhan. Dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang berdiam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda dan menahan pemutusan hukuman pelaku dosa di dunia. Selanjutnya, mazhab Mu'tazilah. Mazhab ini merupakan menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Selanjutnya, mazhab dalam bidang syariah. Yang pertama, mazhab Hanafiyah. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah. Mazhab ini adalah mazhab yang paling banyak pengikutnya di dunia. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Yang kedua, mazhab Malikiyah. Mazhab ini merupakan mazhab yang didirikan oleh Imam Maliki. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi bangsa Madinah. Selanjutnya, mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Cara pemikirannya adalah gabungan dari rasional dan tradisional. Selain berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Beliau juga disebut orang yang pertama yang membukukan ilmu fikih. Selanjutnya, mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Hambali. Corak pemikirannya juga tradisionalis. Selain berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain sebagai seorang ahli hukum, beliau juga seorang ahli hadis. Selanjutnya, mazhab dalam bidang akhlak. Pertama, mazhab Al-Ma'rifah. Ma'rifah menurut pengertian bahasa merupakan ilmu pengetahuan yang tidak bercampur dengan keraguan. Al-Ghazali mengemukakan yaitu makrifat adalah mengetahui rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturannya yang melingkupkan seluruh yang ada. Selanjutnya, mazhab Al-Mahabbah. Mazhab ini merupakan keinginan kuat untuk bertemu dengan kekasih yang sangat dirindukan. Dalam pandangan kaum sufi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibutuhkan usaha yang keras untuk mencapainya, yaitu dengan membersihkan diri dari segala bentuk dosa dan noda melalui makom-makom dan hal yang telah ditetapkan, sekalipun membutuhkan pengorbanan. Selanjutnya, mazhab Al-Ittihad merupakan Ittihad memiliki arti bergabung menjadi satu, sehingga paham ini berarti seseorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melebur dalam sandaran rohani dan jasmani, untuk kemudian dalam keadaan baqo bersatu dengan Allah. Selanjutnya, mazhab Al-Hulul. Mazhab ini berarti menempati suatu tempat. Adapun menurut istilah ilmu tasawuf, Al-Hulul merupakan paham yang mengatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan. Setelah itu, mazhab Wahdatul Wujud merupakan artinya adalah kesatuan wujud. Paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.